Selamat bertemu kembali di video kuliah Matematika 2A TPP di ITB. Kita akan mempelajari bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Slide ini hasil kerjasama Sofa Ahmad dan saya Wono Setiabudi. Jadi bagian pertama ini kita akan mempelajari bentuk tak tentu 0 per 0 ya. Jadi ini hanya istilah saja ya. Tidak ada sebetulnya pembagian dengan 0 ya. Nah, pandang ketiga bentuk berikut. Jadi limit sin x per x ya sudah kita kenal sejak SMA, x kuadrat min 9 per x min 3, kemudian x plus 2, x kuadrat plus 4x plus 4, x menuju negatif 2 minus 2 dari sebelah kanan. Nah, perhatikan bahwa ini adalah bentuk pecahan 0 per 0 ya. Jadi sekali lagi ini hanya istilah saja ya. Jadi kalau disubstitusikan maka kita akan memperoleh bentuk 0 dibagi 0. Tentu saja di dalam limit tidak boleh langsung disubstitusikan. Karena arti dari limit itu sendiri adalah limit x menuju A itu artinya adalah kita mau menyelidiki x tidak sama dengan A ya, sudah seperti dahulu kita pelajari. Nah, penyelesaiannya tidak bisa langsung memanfaatkan aljabar limit ya. Jadi ada pembagian dengan 0. Nah, di sini sebagai contoh limit sin x per x itu sama dengan 1, buktinya dengan menggunakan geometris yang panjang ya. Kemudian limit x menuju 3 dari x kuadrat min 9x min 3 kan tidak bisa langsung dikerjakan, tetapi perlu ada penyederhanaan. Karena x-nya tidak sama dengan 3, maka ini boleh dicoret. Sehingga hasilnya adalah 6. Nah, demikian pula dengan bentuk ini, kalau kita hitung bentuknya juga 0 per 0. Oleh karena itu bisa ada yang dicoret sehingga kita memperoleh, tapi dalam hal ini adalah plus tak hingga. Nah, pertanyaannya kemudian apakah bentuk sama ini tapi hasilnya tak menentu, kita bisa memperoleh adakah cara penyelesaian sehingga penyelesaiannya seragam untuk bentuk 0 per 0. Jadi tidak perlu dengan menggunakan geometris dan lain sebagainya. Nah, kalau kita amati, pandang fungsi fx sama dengan px dan gx sama dengan gx, maka kalau kita hitung limitnya, ya, masing-masing adalah 0, bentuk 0 per 0 juga, hasilnya adalah P per Q. Dan kalau kita lihat pada PX ini, P itu adalah turunannya. Ya. Jadi pertanyaannya apakah ini bentuk turunan ini mengatakan sesuatu. Nah, bentuk ini ternyata berlaku untuk umum ya, dengan syarat tertentu. Ya. Dengan syarat tertentu. Nah, ini yang dikenal sebagai aturan L'Hopital untuk bentuk 0 per 0. Jadi pertama tentu limit x menuju A-nya itu dan limit gx-nya menuju A itu keduanya adalah menuju 0. Dengan demikian itu yang dikenal sebagai bentuk 0 per 0. Ya. Nah, tulisan ini mengatakan bahwa F-nya punya turunan, G-nya punya turunan ya, di sekitar A, dan limitnya itu ada harganya. Ya, masuk ke dalam bilangan real ataupun plus minus tak hingga masih bisa boleh juga. Nah, dalam hal seperti itu, limit dari ruas kiri ini itu ada dan sama dengan limit f aksen x per g aksen x. Ya. Jadi sekaligus memperlihatkan nilai dan adanya
limitnya. Nah, sebagai contoh untuk limit sin X per X yang tadi, dan satu lagi mungkin baru 1 min cos X dibagi X. Nah, kita tahu bahwa limit sin X menuju 0 dan juga limit X menuju 0 itu sama dengan 0. Jadi sudah memenuhi bentuk 0 per 0. Ya, yang ini sudah memenuhi bentuk 0 per 0. Nah, kemudian turunannya kita harus uji, yaitu tentu saja sin punya turunan, X punya turunan, dan hasilnya seperti itu, ternyata nilai limitnya adalah 1. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan menurut aturan L'Hopital bahwa bentuk ini juga sama dengan 1. Ya. Nah, untuk seterusnya dalam menjawab cukup dituliskan limit sin X per X ada tanda L'Hopital ya, karena mengapa ini tidak harus diberi tanda L'Hopital, karena kita tahu tadi ini harus diuji dulu ya, ini diuji dulu, kemudian harganya 1, baru kita simpulkan bahwa limit sin X per X itu ada dan harganya sama ya, jadi cukup menuliskan bentuk seperti itu. Nah, karena limit merupakan bentuk 0 per 0 dan syarat L'Hopital juga dipenuhi, jadi ini sekarang untuk yang kedua ya, dia bentuknya adalah 0 per 0 juga, kita cukup menggunakan penulisan yang di atas tadi, turunan dari min cos X adalah sin X, turunan X adalah 1, nah dalam hal ini dia nilainya adalah 0. Nah, perhatikan bahwa untuk kasus yang pertama, itu antara sin X dan X itu di sini terjadi garis menyinggung ya. Oleh karena itu kita tahu bahwa kalau limitnya itu limit dari hasil baginya tidak sama dengan 0 tetapi suatu konstanta, maka mereka itu sebanding. Nah, ini kurang lebih ilustrasi bahwa dia benar-benar sebanding ini ya. Benar-benar sebanding. Nah, kemudian untuk kasus kedua, nilai limitnya sama dengan 0. Jadi kita bisa mengatakan bahwa jika limitnya sama dengan 0, maka bagian atas ini lebih kecil dari bagian bawah. Ya, Anda bisa melihat bahwa 1 min cos X itu grafiknya adalah yang bawah ini. Ya, dan X itu yang naik ke atas, jadi terlihat bahwa memang yang di atas itu lebih kecil dari X. Contoh yang lain, sekali lagi kedua limit memiliki bentuk 0 per 0 dan syarat L'Hopitalnya sudah dipenuhi, diuji karena itu mudah mengujinya karena dia adalah polinomial, maka berdasarkan L'Hopital diperoleh bentuk itu kita L'Hopitalkan 2x yang bawah 2x min 1. Nah, kemudian kita harus uji apakah dia 0 per 0 tidak. Ya, kalau tidak 0 per 0, kita selesaikan dengan menggunakan aljabar limit ya. Jadi yang di atas adalah 6 dan yang bawah 5. Oleh karena itu hasilnya seperti ini. Nah, kemudian hal yang sama kita lihat bentuknya 0 per 0 ya. Jangan lupa selalu harus diuji dulu apakah dia bentuknya 0 per 0. Ya. Nah, dalam hal ini sudah kita anggap sudah kita uji, kemudian kita gunakan L'Hopital karena dia polinomial, tentu turunannya ada dan hasilnya adalah seperti itu. Kemudian kita harus cek dulu. Kalau dia 0 per 0, ya kita bisa melakukan dengan L'Hopital lagi. Kalau dia tidak 0 per 0, kita selesaikan dengan menggunakan aljabar limit saja. Jadi dalam hal ini tetapi yang atas itu tidak 0, yang bawah itu 0, maka limitnya kurang lebih tak hingga. Nah, contoh penggunaan teorema L'Hopital
tetapi berulang ya. Jadi ini menulis L'Hopital itu ada dua cara, tetapi harus ada tambah titik di sini ya. Oke, untuk fungsi itu sekali lagi bentuknya 0 per 0 dengan aturan L'Hopital dapat digunakan seperti itu, turunan sin X cos X, turunan X1, yang bawah X pangkat 3, jadi turunannya 3X kuadrat. Nah, masih bentuknya 0 per 0 lagi, jadi kita gunakan kembali L'Hopital. Ya. Jadi hasilnya adalah min sin X per 6X. Nah, masih 0 per 0 lagi, bisa kita gunakan dari L'Hopital. Ya. L'Hopital yaitu cos X per 6. Nah, dalam hal itu dia sudah tidak bentuknya 0 per 0, maka kita menggunakan aljabar limit. Jadi hasilnya adalah min 1/6. Ya. Oke. Nah, contoh penggunaan L'Hopital berulang, tetapi perhatikan bahwa pengerjaan berikut ini salah. Ya, jadi seperti biasa kita gunakan L'Hopital, turunan yang di atas dari sin X, bawahnya 2X plus 3. Nah, jangan langsung cari L'Hopital lagi, karena ternyata bentuk yang terakhir ini sudah tidak lagi berbentuk 0 per 0 ya. Jadi oleh karena itu hasil ini salah. Gimana seharusnya itu. Nah, coba sebagai latihan hitunglah limit berikut tersebut dan perhatikan ya, jangan semua langsung menggunakan L'Hopital. Semuanya harus penuh cerdik dan kecermatan. Pengantar bukti teorema L'Hopitalnya. Jadi ingat kembali teorema rata-rata untuk turunan. Ya. Jika F-nya itu kontinu pada AB dan terturunkan pada AB, jadi grafiknya adalah seperti ini. Ini AB, gitu. Ya, kontinu. Kemudian ini nilainya begitu. Fungsinya yang paling sederhana kemungkinannya seperti itu, maka kita bisa memperoleh adanya satu titik di sini yang sehingga sejajar dengan ini. Ya. Jadi ini adalah titik C1-nya, ya, sehingga bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya itu adalah F aksen C1 sama dengan FB min FA per B min A, yaitu garis miring ini. Nah, jika Q-nya kontinu dan terturunkan pada AB, maka ada C2 ya, yang memenuhi itu serupa. Ya, dan kalau C-nya itu sama dengan C2 sama dengan C, maka hasil pembagian itu bisa ditulis seperti ini. Nah, tapi secara umum, ya, tidak selalu terjadi bahwa C1-nya itu sama dengan C2. Ya. Apakah dalam beberapa hal kalau kita menginginkan bentuk seperti ini, dapatkah kita memilih C1 dan C2 itu selalu sama? Ya, tapi kita ingin bentuknya seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai teorema nilai rata-rata Cauchy. Jika F dan G-nya terturunkan dan kontinu, ya tentu saja G aksennya tidak boleh 0, ya. Untuk setiap X, maka terdapat C, sehingga bentuknya itu selalu sama ini C-nya. Ya. C-nya selalu sama di sini. Sehingga bentuk yang tadi diinginkan itu terjadi. Nah,
Pandang buktinya ini adalah pandang fungsi Sx seperti dulu bukti itu, ya. Kemudian Sx-nya terturunkan karena Fx-nya terturunkan dan Gx-nya terturunkan. SA-nya sama dengan SB, jadi ini kita peroleh teorema Rayleigh yang dulu itu ya. Teorema Rayleigh itu mengatakan adalah kalau ini X sama dengan A dan ini X sama dengan B dan ini di sini 0, di sini 0, tentu dia akan punya maksimum, minimum. Nah, maksimum atau minimumnya itulah yang kurang lebih adanya titik C yang nilai turunannya sama dengan 0. Ya. Dari nilai rata-rata Rayleigh tadi, maka kita memperoleh bahwa S aksen C sama dengan seperti itu, hasilnya adalah 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sisi lain, S aksen X itu adalah F aksen, ya, jadi ini tinggal diturunkan. Hasilnya seperti ini, dan ini ada titik C, sehingga nilainya 0. Ya, jadi ada titik C, sehingga nilainya 0. Dengan demikian, kita akan memperoleh hasil yang diinginkan. Ya. Oke, nah sekarang kita datang pada bukti teorema L'Hopital. Jadi pembuktiannya adalah hanya akan dilakukan untuk limit X menuju A positif saja dari sebelah kanan, yang lainnya sama saja. Jadi perhatikan bahwa dari penulisan ini tersirat bahwa FAG-nya itu harus ada dulu dan G aksen X-nya itu tidak boleh 0. Nah, sehingga dengan syarat bahwa FA sama dengan GA dan teorema nilai Cauchy, teorema rata-rata Cauchy, dapat disimpulkan bahwa C-nya itu sama dengan ada C di antara AX sehingga bentuknya begini. Dan karena ini 0, maka bentuknya menjadi begini. Oleh karena itu, limit dari F aksen Gx itu sama dengan limit F aksen G aksen C, ya, dengan asumsi bahwa jika ini ada, maka limitnya ada. Nah, terima kasih kepada SlideGo yang sudah membebaskan seseorang untuk mengambil template-nya.